Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuatkan video contoh project UKK yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sebagai contoh di sini adalah saya membuat sebuah sistem pembayaran SPP. Yang meskipun memang sekarang SPP itu gratis, ini hanya untuk contoh. Nah, di sini misalkan datanya sudah dibuat, kemudian database-nya juga sudah dibuat. Di sini contohnya saya membuat database UPK SPP. Nah, sebagai contoh ketika program ini dijalankan, maka langsung akan menuju ke halaman login. Nah, untuk halaman login itu sendiri ada login untuk admin atau petugas dan juga ada siswa. Siswa nanti hanya bisa melihat keterangan dari pembayaran yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, misalkan saya login sebagai admin menggunakan username yang sudah saya daftarkan, yaitu Yadi. Kemudian di sini klik admin, login. Muncul keterangan berhasil login, kemudian masuk ke form utama. Di form utama ini ada menu dashboard, ada siswa, kelas, SPP, petugas, dan pembayaran. Nah, di dashboard ini ada keterangan pertama, keterangan siswa atau user yang login. Nah, kemudian di sini ada keterangan jumlah siswa, jumlah kelas, dan jumlah uang yang sudah masuk ke dalam sistem pembayaran. Untuk siswa itu sendiri karena baru ada 2, jadi di sini list dashboardnya pun muncul 2. Untuk kelas misalkan di sini ada 4, maka di dashboardnya itu ada 4. Nah, sebagai contoh misalkan saya akan menghapus satu kelas 12/4, tinggal diklik di tabelnya, nanti akan muncul keterangan di sebelah kirinya, kita hapus, maka akan terhapus. Nah, di dashboardnya pun nanti dari 4 berubah menjadi 3. Untuk besaran SPP dan petugas sama. Mungkin untuk petugas misalkan saya membuat satu user baru. Di sini misalkan namanya adalah Lintang Lintang X1, passwordnya Lintang, namanya juga Lintang. Kemudian Lintang itu sebagai petugas. Nah, di sini kita klik simpan, maka berhasil ditambahkan. Nah, yang muncul di sini keterangan passwordnya memang sedikit berbeda karena itu sudah dienkripsi menjadi kalau di web MD5, kalau di Java itu istilahnya adalah hash. Nah, kemudian untuk pembayaran, nah di sini ada 2 siswa yang sudah melakukan pembayaran. Di sini misalkan atas nama Ahda, di tabel siswanya kita klik Ahda. Nah, maka di sebelah tabel detailnya akan muncul bahwa Ahda itu sudah melakukan pembayaran sebanyak 50.000 2 kali, yaitu untuk Oktober dan November. Nah, maka di sini di sebelah kanan bawah itu ada keterangan detail yang bisa dicetak untuk laporan. Nah, misalkan sebagai contoh, atas nama Lintang itu baru bayar sudah sampai November, misalkan kita akan bayar untuk bulan Desember. Berbeda dengan ada yang bulanannya 50.000, untuk Lintang itu 75.000. Jadi misalkan kita bayar bulan Desember, nah, kita bayarnya cuma 50.000, maka ketika diklik bayar, berhasil melakukan transaksi. Nah, di keterangan di sini muncul bahwa nominal yang harus dibayar sebenarnya 75.000, tetapi baru saja kita membayar itu hanya 50.000. Jadi ada keterangan statusnya belum lunas dan sisanya itu harus dibayarkan sejumlah 25.000. Nah, ini bisa kita cetak. Kita klik tombol print, maka kita bisa mencetak
untuk laporan. Nah, untuk siswa, misalkan kita keluar dari menu utama, nah, kita login sebagai siswa. Untuk siswa itu sendiri yang sudah terdaftar adalah atas nama Lintang dan Ahda. Misalkan kita login dengan username 1796 atas nama Ahda. Di sini masukkan NISN-nya adalah 1796, namanya adalah Ahda. Kita klik login. Nah, kalau kita login sebagai siswa, kita hanya bisa melihat detail dari pembayaran yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak bisa melakukan atau merubah data apapun. Siswa itu hanya bisa melihat detailnya. Nah, mungkin hanya itu gambaran yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dari alur data atau konsep yang bisa dibuat untuk persiapan UKK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.